Hai guys, kembali lagi di channel aku. Nggak berasa di beberapa bulan terakhir ini ada update terbaru seputar paspor. Dan sebelum aku mulai video ini, aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah bantu like video ini dan subscribe channel aku ya. Terima kasih. Kabar baik yang pertama yaitu sekarang untuk paspor sudah berlakunya 10 tahun ya, untuk paspor yang biasa dan yang elektronik. Untuk teman-teman yang di atas 17 tahun atau yang sudah punya KTP sekarang berlakunya 10 tahun. Tapi kalau teman-teman yang masih di bawah 17 tahun atau yang belum punya KTP masih berlaku hanya 5 tahun aja. Karena masa berlaku paspor yang sudah 10 tahun, untuk paspor sebaiknya bikin yang elektronik aja. Karena untuk harga masih sama aja dengan yang lama, yaitu 650.000. Sedangkan untuk paspor yang biasa harganya 350.000. Dengan harga yang selisih cuma 300.000 aja, bisa dapat keuntungan-keuntungan dengan menggunakan paspor yang elektronik. Cuman memang paspor elektronik ini terbatas banget dan hanya ada di beberapa imigrasi aja. Kadang untuk yang di luar kota atau daerah untuk paspor elektronik ini jarang diupdate-nya juga. Jadi hanya ada yang paspor biasa aja. Untuk alasan kenapa paspor elektronik ini lebih menguntungkan daripada paspor yang biasa, aku sudah pernah upload di video yang sebelumnya. Nanti linknya aku kasih di description box di bawah ya. Selanjutnya, kabar terbaru seputar paspor yaitu di awal Februari ini pihak imigrasi sudah meluncurkan kembali paspor someday atau di satu hari sama sudah jadi. Nah, di paspor someday ini, jadi untuk teman-teman yang ada kebutuhan khusus untuk bikin paspor dengan urgent, jadi sudah bisa ke imigrasi. Untuk bikin paspor someday ini sebetulnya cepet banget, nggak nyampe satu hari. Bahkan menurut teman saya yang kemarin ada bikin di Bandara Soekarno, itu paling cuman sekitar 1 jam aja paspor kita itu udah jadi. Tetapi kalau untuk paspor ini memang untuk percepatan paspor kena biaya 1 juta. Itu katanya untuk PNBP. Nah, PNBP ini jadi nanti akan dikenakan di luar biaya paspor. Kalau misalnya kita bikin paspornya yang biasa, nanti akan dikenakan tetap biayanya 350.000 ditambah biaya percepatannya 1 juta. Kalau elektronik jadinya 650.000 ditambah biaya percepatannya 1 juta. Jadi yang 1 juta itu di luar biaya paspor ya. Dalam 3 bulan terakhir ini udah ada sekitar 1,2 juta paspor yang diterbitkan. Pantesan aja di akhir-akhir ini juga banyak yang ngeluhin paspornya itu nggak bisa registrasi atau login. Lalu aku pengen bahas apa aja yang harus dibawa untuk bikin paspor someday. Dokumen yang harus dibawa sama aja dengan yang reguler. Jadi kita harus bawa yang pertama KTP, kartu keluarga, dan akte lahir. Kalau teman-teman nggak ada akte lahir bisa diganti dengan buku nikah atau surat baptis atau ijazah. Lalu untuk teman-teman yang masih di bawah 17 tahun atau yang belum punya KTP bisa lampirkan akte nikah dari keluarga. Lalu untuk keluarga kalau bisa kedua orang tua ini harus menemani anak-anaknya. Jadi nanti kita nggak perlu repot bikin surat kuasa apabila teman-teman ada salah satu yang nggak bisa ikut. Paling nanti bikin aja surat kuasa untuk jaga-jaga diminta oleh pihak imigrasi ya. Lalu jangan lupa bawa materai 10.000. Untuk dewasa cukup 1 aja. Kalau untuk anak yang di bawah 17 tahun bawa 2 materai 10.000. Dan jangan lupa bawa juga pulpen hitam. Karena kalau kita beli di imigrasi untuk materai dan pulpen ini lumayan mahal. Lalu yang sering ditanyakan yaitu apakah kalau kita bikin paspor someday ini perlu daftar lagi di M-Paspor? Jawabannya nggak perlu. Jadi kalau kita emang udah urgent dan harus pakai yang paspor someday ini sehari jadi, kita langsung datang aja ke imigrasi yang terdaftar untuk bikin paspor someday ini. Karena nggak semua imigrasi itu terdaftar untuk melayani paspor someday.
Paspor Sunday ini lebih ditujukan kepada orang yang urgent banget, emang harus di hari itu juga atau besok mungkin udah harus pergi ke luar negeri. Biasanya itu karena orang tua ada yang sakit atau kita sendiri yang sakit atau memang ada kebutuhan urgent untuk pergi ke luar negeri. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih cuman untuk jalan-jalan aja, itu biasanya di pihak imigrasi akan memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan dulu daripada yang cuman infonya mau jalan-jalan aja. Dan sebaiknya teman-teman juga melampirkan atau screenshot bukti tiket pesawat perjalanan kita bahwa memang kita urgent gitu, butuh untuk bikin. Untuk lokasi bikin paspor Sunday ini yang saya bisa pastikan ada di Terminal 3 Soekarno-Hatta di area perkantorannya lantai 4. Karena teman saya kemarin ada yang bikin di sini di Bandara Soekarno, itu kuotanya lebih banyak dibandingkan di imigrasi-imigrasi yang lain. Nah, untuk detail imigrasi yang lain yang melayani paspor Sunday ini. Untuk saya baca review dari orang-orang yang bikin paspor Sunday di lokasi ini, misalnya di Lipo Mall Kemang, itu kuotanya ternyata cuma 20-30 aja. Jadi walaupun ada yang bilang dia udah datangnya dari jam setengah 8 pagi pun, itu ternyata kuotanya diinfoin sudah penuh. Nah, menurut saya itu jadinya kan akan membuang-buang waktu. Sebaiknya teman-teman kalau memang ada kebutuhan urgent, langsung ke Bandara Soekarno aja. Karena di Bandara Soekarno ini kuotanya lebih banyak dibandingkan di imigrasi-imigrasi lain. Tapi kalau emang teman-teman mau coba, bisa datangi dulu aja ke imigrasi terdekat di tempat teman berada. Lalu yang harus teman-teman perhatikan untuk paspor ini, kita apa perlu butuh visa untuk ke luar negeri tersebut. Kalau untuk visa ini, kita harus bikin dulu pengajuan ke VFS Global. Untuk info yang masalah VFS Global, aku sudah pernah share di video yang ini. Teman-teman bisa cek juga. Untuk visa ini juga bisa bikin yang Sunday, tapi dikenakan biaya juga. Semisalnya teman-teman misalnya mau berobat ke Jepang. Jepang itu kan butuh visa. Jadi kalau misalnya teman-teman baru apply paspor, bisa langsung datang ke VFS Global untuk bikin visanya juga. Untuk bikin visa ini juga cepat dan mudah. Berikutnya, untuk paspor Sunday ini, kita apa boleh diwakilkan? Jawabannya nggak bisa. Jadi kita harus datang sendiri untuk datang ke imigrasi ini. Untuk paspor Sunday ini cuma ditujukan untuk bikin paspor yang baru dan perpanjangan aja. Untuk teman-teman yang paspornya hilang atau rusak harus ke imigrasi yang lain atau daftar di M-Paspor. Sekarang untuk paspor yang hilang atau rusak sudah bisa daftarnya lewat M-Paspor. Kalau untuk teman-teman yang paspornya hilang atau rusak, itu jadi nanti akan dikenakan biaya untuk yang rusak kena 500.000 di luar biaya paspor, dan untuk yang hilang itu dikenakan 1 juta. Untuk paspor yang hilang itu harus melampirkan surat kehilangan dari kepolisian ya. Lalu yang sering ditanyakan, kalau kita udah perpanjangan paspor yang biasa, apa bisa langsung diganti ke yang elektronik? Atau kalau kita udah telanjur bayar di M-Paspor untuk paspor yang biasa dan kita mau ganti ke elektronik, itu apa bisa? Jawabannya udah nggak bisa. Jadi kalau teman-teman emang udah bayar untuk yang paspor biasa dan tiba-tiba baru nonton video ini dan kepikiran mau yang paspor elektronik, itu jawabannya udah nggak bisa. Kecuali teman-teman relain 350.000 yang sudah dibayar itu dan daftar ulang lagi lalu bayar untuk yang paspor elektronik. Karena paspor baru bisa diperpanjang minimal 6 bulan sampai 9 bulan dari waktu masa berlakunya habis. Kalau teman-teman masih di atas 1 tahun, nanti pihak imigrasi otomatis akan menolak perpanjangan paspor kita. Ini langkah-langkah dan cara pembayaran paspor.
Sekian video saya. Kalau emang ada teman-teman yang masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan, silakan komen di bawah. Dengan senang hati, sebisanya saya akan membalas pertanyaan teman-teman sekalian. Dan jangan lupa juga klik like dan subscribe video ini ya. Terima kasih.